Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Bina Iman hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya beri judul Rambu Peringatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di jalan raya seringkali dipasang banyak rambu-rambu lalu lintas. Salah satunya adalah jalan lintas kereta api. Saat kita atau pengendara ingin melintasi jalur kereta api, ada rambu di sana. Tujuannya adalah untuk memperingatkan setiap pengendara atau pejalan kaki agar hati-hati supaya dapat terhindar dari bahaya kecelakaan. Jika melanggar, akibatnya maut. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menjadi rambu-rambu peringatan bagi kita, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan benar dan dapat terhindar dari bahaya yang dapat mengakibatkan maut. 1 Timotius 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau." Peringatan firman Tuhan dalam ayat ini, kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan, awasilah dirimu sendiri. Hal ini mengingatkan setiap kita supaya kita dapat menjaga, mengawasi diri kita sendiri agar tidak tercemar dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita yang dapat memalingkan hidup kita dari kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sana, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka." Paulus mengingatkan kepada Timotius pada saat itu bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat yang akan hadir, yang akan ada, sehingga kita perlu mengawasi diri kita sendiri. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, "Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjaga, mengawasi diri kita sendiri agar kita bisa dapat berjalan menjalani kehidupan ini dengan benar seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, awasilah ajaranmu. Ya, awasilah ajaranmu. Ini menyangkut apa yang kita ajarkan kepada orang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan, "Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri." Awasi ajaranmu. Ya, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, jangan sampai hal itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai oleh karena pengajaran kita banyak orang disesatkan. Yang ketiga, dikatakan bertekunlah di dalam semuanya itu. Dalam apa? 1 Timotius 4 ayat 13-14 dikatakan, "Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci." Nah, kita perlu bertekun di dalam membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Allah dan firman-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, dan dalam membangun dan dalam mengajar. Kita harus terus melakukan dengan giat
untuk dapat membangun dan mengajarkan apa yang kita ajarkan, kebenaran firman Tuhan, supaya orang-orang yang percaya, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita dapat mengikuti kebenaran Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kita harus terus giat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Apa yang Tuhan sudah berikan, karunia-karunia, jangan kita timbun, jangan kita lalu tidak menggunakan itu. Tapi firman Tuhan katakan, gunakan karunia-karunia itu, rajinlah melayani Tuhan, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, mari kita mau terus bertekun untuk melakukan itu sampai Tuhan datang kembali. Jika kita memperhatikan dan mengikuti peringatan firman Tuhan, maka akibatnya kita akan menyelamatkan pertama diri kita sendiri dan semua orang yang mendengarkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi awasi dirimu sendiri, awasi pengajaranmu, dan bertekun melakukan semua itu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.